Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santoso, Guru SD Muhammadiyah 1 Kudus, akan menyampaikan kegiatan RTL yang bertujuan untuk tindak lanjut ketika kami melakukan PKG. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, yang berjudul Simlada. Simlada yaitu senam irama dan lagu daerah yang bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak antara olahraga dan seni, supaya anak-anak tertarik kegiatan olahraga. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tugas kami PKG, supaya kami berkegiatan PKG berjalan dengan lancar dan memenuhi tugas dengan sebaik-baiknya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Muhammadiyah 1 Kudus, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 1 Kudus. Pertama-tama mengucapkan intinya mengajarkan rasa puja dan bersyukur atas nikmat Allah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara penyampaian RTL tindak lanjut hasil kegiatan di PKG PJK yang insya Allah berharap kedua kalinya selasa salam mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang pada ajarannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, yang mana pada pagi hari ini kami telah mengajukan panjenengan, mengundang panjenengan untuk melihat atau menyaksikan kami untuk beraudien menyampaikan rencana tindak lanjut terkait kegiatan PKG yang saat ini kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami nanti akan menyampaikan terkait pembelajaran yang namanya Simlada, senam irama menggunakan lagu daerah. Jadi ini kami memang berkolaborasi dengan guru SBDP supaya ada keterkaitan dengan kegiatan olahraga kami dengan budaya, supaya anak-anak itu bisa tertarik dengan
kegiatan pembelajaran kami. Kemudian latar belakang SD Muhammadiyah 179 sekolah dasar yang terletak di daerah perkotaan dengan populasi peserta didik yang beragam. SD Muhammadiyah 1 Kudus memiliki fasilitas yang memadai, termasuk lapangan olahraga yang luas, ruang kelas yang nyaman, dan akses peralatan multimedia. Memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Peserta didik membutuhkan lebih banyak kegiatan yang mengintegrasikan oleh pembelajaran fisik dan budaya. Kemudian mereka unggul dalam aktivitas fisik, namun kurang terpapar pada budaya lokal. Ada minat yang signifikan dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan olahraga dan seni budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya lokal. Peserta didik akan memberikan pilihan dalam berbagai aspek program termasuk pemilihan lagu. Kemudian tujuan program yang pertama memfasilitasi pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua melibatkan mereka atau peserta didik dalam proses kreatif dan pengambilan keputusan, meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi peserta didik melalui senam. Yang ketiga memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada peserta didik. Yang keempat mengembangkan kreasi dan kerjasama peserta didik melalui proyek senam kreasi. Dan yang kelima meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap seni budaya lokal. Kemudian capaian yang diharapkan: 1. Peserta didik dapat melakukan gerakan senam dengan benar dan lancar. 2. Peserta didik mengenal dan menyanyikan lagu daerah serta memahami maknanya. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim untuk menciptakan gerakan senam kreasi. Dan yang keempat, peserta didik menunjukkan minat dan penghargaan terhadap budaya lokal. Langkah-langkah dan hasil yang dicapai: yang pertama, mengidentifikasi lagu daerah yang akan digunakan melalui diskusi kelas. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan guru PJK dan seni budaya untuk merancang program. Yang ketiga, mengenalkan lagu daerah kepada peserta didik. Yang keempat, membagi peserta didik dalam kelompok untuk menciptakan senam kreasi. Yang kelima, membimbing peserta didik dalam proses kreasi gerakan senam. Yang keenam, mengadakan penampilan kreasi di depan kelas atau sekolah. Kemudian hasil yang dicapai, yang pertama adalah peserta didik mampu melaksanakan gerakan senam dengan benar. Yang kedua, peserta didik memiliki pemahaman yang baik tentang lagu dan budaya daerah. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerjasama dan berkreasi. Dan yang keempat, peserta didik lebih menghargai dan tertarik pada budaya lokal. Kemudian struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang terdapat melalui kegiatan simulasi. Peserta didik terlibat dalam kelas 4 sampai kelas 6 SD, baik peserta didik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1. Kemudian penanggung jawab kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJK yang terdiri dari guru mapel PJK, mitra dengan KBS dari guru SPDP yang akan berperan dalam publikasi kegiatan, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan,
peserta dan pihak lain yang terlibat berasal dari wali murid. Kemudian mitra, guru, SBDW, tenaga pendidik, dan wali murid. Kegiatan proyek dilakukan selama 1 bulan sebanyak 4 kali setiap minggu dari Jumat, pertemuan dalam 1 semester pada bulan September dengan rincian kegiatan mulai dari perencanaan, pengenalan, materi, pelaksanaan proyek, dan presentasi proyek. Kemudian kapasitas yang dimiliki, aset manusia, ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik atau pendidikan wali murid, peserta didik. Kemudian ada aset sosial, ada aset fisik, halaman sekolah yang cukup luas dan memiliki tanaman, kelas yang memadai serta IT yang mendukung. Kemudian yang ketiga, aset sosial berkoordinasi dengan PT Pusmas. Yang keempat, aset lingkungan lokal strategis di kota. Kemudian yang kelima, aset finansial dana BOS. Rencana evaluasi melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Kemudian memiliki hasil kreasi senam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman budaya. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Kemudian melakukan refleksi bersama untuk perbaikan program di masa depan. Yang kedua, wawancara dengan siswa dan guru, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Kemudian refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Kemudian kemungkinan tantangan, 1. Kurangnya minat siswa mengatasi dengan melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan memberikan pilihan yang menarik. Yang kedua, keterbatasan waktu, merencanakan acara dilakukan setelah asesmen akhir di semester 1 karena padatnya kegiatan sekolah. Yang ketiga, dukungan orang tua, melibatkan orang tua sejak awal dan memberikan informasi tentang manfaat program. Dan yang keempat, keterbatasan sumber daya, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan mencari dukungan dari pihak eksternal. Kemudian solusi, membuat kompetisi atau kejuaraan antar tim dalam memberikan hadiah supaya anak tidak jenuh dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi hari efektif yang belum ada kegiatan kurikuler di Kaldik atau kegiatan akademik lainnya, misalnya asesmen akhir. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi yang baik wali murid untuk mensukseskan acara simulada. Kemudian yang keempat, mencari dana dari sponsor dan donatur dengan membuat proposal kegiatan. Demikianlah presentasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terrealisasi dengan baik, dengan sempurna untuk mendukung kegiatan pada simulada ini. Tentunya Bapak Ibu guru saling mensupport, kemudian memberi informasi kepada wali murid supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu pelaksanaan mulai dari kegiatan penyampaian kegiatan dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Amin Allahumma amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang akan menanggapi kegiatan ini terkait dengan kegiatan simulada ini, barangkali ada yang memberi saran atau masukan demi kebaikan kegiatan ini. Monggo. Ya Pak Guru. Ya, sudah menanggapi Pak, mau tanya saja. Untuk simulada itu nanti akan diterapkan di kelas, di semua kelas apa hanya kelas tinggi aja?
Oke, terima kasih Pak Guru. Kalau kegiatan ini nanti akan kami desain mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 karena kenapa kami membuat desain itu? Satu, kegiatan itu memang dibutuhkan untuk anak-anak yang besar karena membutuhkan SDM, anak-anak butuh untuk membuat karya, menghafalkan dan lain-lain. Kalau di kelas 4 ke bawah itu nanti agak kesulitan, maka kami mencari di kelas 4 sampai ke kelas 6. Itu Bapak Ibu dulu. Mungkin ada lagi buku yang lain atau buku kepala sekolah, monggo. Cukup ya? Demikianlah pemaparan pada pagi hari ini terkait dengan program kami. Mudah-mudahan disupport, didukung dengan guru, wali kelas. Tanpa dukungan panjenengan semua kami tidak akan bisa berjalan dengan baik. Demi kebaikan panjenengan semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi SD Muhammadiyah Satu Kudus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.